Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya ilmu yang kita dapatkan akan menjadi berkah. Minta tolong ketua kelasnya dipimpin teman-temannya berdoa. Persiapan berdoa mulai. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya Bu Guru ingin melakukan absensi. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Tidak ada, Bu Guru. Alhamdulillah. Berarti kelas 6 hari ini masuk semua, nggih? Iya, Bu Guru. Berarti semuanya sehat. Sehat itu adalah pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu, kita diberi kesehatan, kita harus bersyukur. Nggih. Anak-anak, untuk membangkitkan semangat kita sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, bagaimana kalau kita menyanyi? Mau nggak? Iya, nyanyi. Nyanyinya di sini Bu Guru sudah punya slide-nya, yaitu Hari Merdeka. Sudah bisa kan nyanyinya, anak-anak? Bisa, Bu Guru. Kita mulai di hitungan ketiga
diharuskan membaca. Di sini Bu Guru sudah punya bacaan judulnya Bersepeda Itu Menyenangkan. Silakan saya beri waktu anak-anak untuk membaca. Silakan dibaca. Mbak Risma sudah? Teman-temannya ada yang belum selesai. Kita tunggu dulu ya. Mbak Okta sudah? Mas Iril sudah? Sudah. Hakiki sudah? Sudah semua berarti membacanya? Coba sekarang Bu Guru kok pengen tanya ya. Tadi yang kalian baca judulnya apa tadi? Ya. Apa manfaatnya dari kegiatan bersepeda tadi? Mengenyangkan otot-otot tubuh. Iya, betul. Apalagi? Iya. Apalagi manfaatnya? Melancarkan peredaran darah. Melancarkan peredaran darah dan oksigen. Iya, betul sekali. Anak-anak di rumah punya sepeda, nah? Rodanya ada berapa itu? 2. Kalau kalian perhatikan, roda sepeda itu bentuknya apa? Lingkaran. Oke, coba Bu Guru pengen tahu, anak-anak ada apa tidak yang bisa menyebutkan macam-macam benda di sekitar kita yang bentuknya lingkaran? Mbak Putri, apa? Tutup botol. Mbak Risma? Kancing baju. Mas Hakiki apa? Pizza boleh. Mbak Juli? Donat. Mbak Bella? Meja boleh. Mbak Sela? Anggur boleh. Mas Ridwan? Uang koin, betul ya. Nah, Mas Iril apa contohnya? Oh, sudah tadi ya? Iya. Jam dinding, betul sekali Mbak Putri. Panci, kalung. Contohnya banyak sekali anak-anak. Benda-benda di sekitar kita yang bentuknya lingkaran. Wajan juga betul. Iya, tutupnya wajan juga. Iya. Ini sudah saya rangkum di sini. Ya, ada tutup botol, ada CD, ada uang koin, jam dinding, gelang, cermin, cincin. Ini kayak yang disebutkan Mbak Bella tadi, meja. Ya, ada pizza, tutup panci, bola hop, ini dan wajan. Iya. Kemarin kita sudah melakukan pembelajaran matematika. Coba siapa yang masih ingat? Apa yang kita pelajari kemarin? Iya, unsur-unsur lingkaran. Anak-anak hebat pasti ingat ya. Apa saja anak-anak unsur-unsur lingkaran kemarin?
diam apa mungkin lupa mungkin ya? Iya. Oke, nggak apa-apa kalau lupa. Di sini Bu Guru punya videonya supaya yang lupa-lupa tadi bisa ingat. Mau lihat videonya video tentang bagian-bagian lingkaran. Silakan diamati ya. Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika. Untuk kali ini kita akan membahas Silakan. bagian-bagian pada lingkaran. Kita akan bahas satu persatu. Silakan disimak. Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang bagian-bagian lingkaran. Yang pertama yaitu titik pusat. Titik pusat adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Pada lingkaran tersebut terdapat sebuah titik yang berwarna merah. Nah, titik ini adalah titik pusat pada lingkaran tersebut. Maka titik pusatnya adalah titik A. Yang kedua yaitu jari-jari. Jari-jari biasanya dilambangkan atau disimbolkan dengan huruf R. Dari jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Perhatikan gambarnya. Terdapat beberapa garis pada lingkaran tersebut. Yang merupakan jari-jari lingkaran tersebut adalah yang pertama yaitu A, B. Jadi garis A merupakan garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Kemudian perhatikan garis lain lagi yaitu garis AC. Merupakan jari-jari. Dan ada yang terakhir satu lagi yaitu garis AD. Maka jari-jari pada lingkaran tersebut terdiri dari AB, AC dan juga AD. Selanjutnya yang ketiga yaitu diameter. Diameter ini dilambangkan dengan huruf D. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut yang merupakan diameternya adalah garis HI. Jadi diameter juga bisa kita sebut dengan garis tengah pada lingkaran ya. Kemudian yang kedua juga ada CK, ini disebut dengan diameter. Diameter merupakan dua kali jari-jari karena garis tersebut menghubungkan garis dari satu ujung ke ujung yang lain. Kemudian yang keempat yaitu busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkung tersebut. Perhatikan gambar lingkaran berikut. Dari gambar lingkaran tersebut, yang merupakan busurnya adalah busur PC. Perhatikan ini merupakan busur. Kalian bisa perhatikan pada contoh penggaris yang berbentuk busur ya. Kemudian selanjutnya yaitu PD. Dan yang terakhir yaitu DC. Nah, berarti ada tiga busur pada gambar tersebut, yaitu PC, PD, dan juga CD. Selanjutnya yang kelima yaitu tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung pada lingkaran. Perhatikan gambarnya. Dari gambar tersebut yang merupakan tali busur adalah OP. Jadi ini adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung pada lingkaran. Sisi lengkungnya merupakan bagian ini dan ini adalah tali busurnya.
Kemudian yang kedua yaitu tali busur QR. Maka tali busurnya dari gambar tersebut adalah OP dan QR. Yang keenam yaitu juring. Pengertian dari juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Perhatikan gambarnya. Dari gambar tersebut yang merupakan juring yaitu TAS. Ini adalah juring yang pertama yang berwarna hijau muda. Kemudian yang kedua juringnya adalah XAY atau daerah yang berwarna merah. Nah, ini adalah juringnya yaitu TAS dan XAY. Kemudian yang ketujuh yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Dari gambar tersebut kalian bisa perhatikan yang merupakan tembereng adalah yang pertama daerah yang berwarna merah. Yang berwarna merah ini yaitu daerah yang dibatasi oleh busur TS, ini busur TS dan tali busur ST ya. Nah, ini disebut dengan tembereng. Ini tembereng bagian yang pertama. Tembereng bagian yang kedua juga perhatikan yaitu daerah yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning itu atau daerah yang dibatasi oleh busur PQ, ini busur PQ dan tali busur PQ juga atau kipe juga boleh ya. Maka tembereng dari gambar tersebut adalah daerah yang berwarna kuning dan berwarna merah. Kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Perhatikan gambarnya, di sini terdapat tali busurnya yang berwarna kuning. Ini adalah tali busurnya. Garis AE. AE ini menghubungkan tali busur. Tali busurnya di sini adalah CD. Menghubungkan tali busur dengan titik pusatnya yaitu A. Maka apotema dari gambar tersebut adalah AE. Demikianlah pembahasan kita tentang bagian-bagian lingkaran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Sudah kita simak tadi bersama-sama ya videonya tentang unsur-unsur lingkaran. Sudah bisa semua, Nah? Sudah. Apa saja tadi bagian-bagian lingkaran? Diameter, jari, juring, apotema, busur, tali busur, tembereng, titik pusat. Iya, tadi ada 8 ya. Ada titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Ini ada gambarnya lingkaran. Kalau garis ini namanya apa, Nah? Jari-jari ya. Kalau garis ini namanya adalah diameter. Betul. Ini tadi tembereng. Kalau garis ini namanya apotema. Betul. Bisa kita lanjut ke materi selanjutnya? Ya. Masih ada yang bingung terkait unsur-unsur lingkaran? Tidak. Tidak ya. Lanjut ya. Nah, sekarang Bu Guru pengen tanya Nana. Udin tinggal di salah satu kota besar di Indonesia. Di sana terdapat sebuah taman yang bentuknya lingkaran. Diameternya 40 meter. Jika Udin berlari mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 2 kali, berapa
Oh, kenapa? Tidak tahu. Kok 2000? Apa betul 2000? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, biar bisa menghitung itu, sekarang kita masuk ke materi baru. Materinya apa, Bu Guru? Ini, keliling lingkaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diberikan soal keliling lingkaran, siswa mampu menyelesaikan dengan benar. Ya. Yang kedua, diberikan soal cerita tentang keliling lingkaran, siswa mampu menyelesaikan dengan benar. Kemudian kalau kalian bertanya, Bu, apa manfaatnya kalau kita mengetahui rumusnya keliling lingkaran? Ini, kita bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep keliling. Seperti yang tadi, kita kan tidak tahu Udin itu menempuh jarak berapa meter ya. Ada yang menjawab 2000, apa betul 2000? Tidak. Bagaimana cara menghitungnya? Kita akan bahas setelah ini. Oke. Sudah siap untuk belajar anak-anak? Ya. Oke. Nah, sekarang ada tugas dari Bu Guru membentuk kelompok dengan anggota 5 orang. Silakan dibentuk kelompoknya. Karena muridnya ada 10, berarti kita kelompoknya 5. Ya. Nah, kita sudah bentuk kelompok semuanya. Oke, selanjutnya Bu Guru punya nomor kepala. Nah, untuk kelompok 1 saya tunjuk ketuanya Mas Hakiki ya. Ya, untuk kelompok 2 saya tunjuk ketuanya Mas Ridwan. Di sini saya punya nomor kepala. Nah, mohon dipakai ya. Ya, Bu. Untuk kelompok 1 Mas Ridwan, Mas Hakiki minta tolong aja. Dibagi ke temannya langsung dipakai. Semuanya sama, warnanya sama. Silakan dipakai nomor kepalanya. Pinter. Sekarang kelompok 2, ketuanya Mas Ridwan. Ini ada nomor kepalanya, nanti dikasihkan ke anggota kelompoknya, terus dipakai. Iya, dipakai. Nah, sudah dipakai semua nomor kepalanya? Mungkin sampean bertanya-tanya, ada apa ya? Saya kok dipakai nomor kepala sama Bu Guru? Kita setelah ini mau belajarnya dengan cara berkelompok. Setelah ini ada tugas. Nanti setelah mengerjakan tugas, kita presentasi di
Silakan diamati, nanti berkaitan dengan tugas selanjutnya. Silakan. Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik semua. Baiklah adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar menghitung keliling lingkaran. Kita akan menghitung keliling lingkaran jika diketahui diameternya ataupun jika diketahui jari-jarinya. Iya. Maka silakan adik-adik simak pembelajaran kita kali ini supaya kalian bisa benar-benar memahami materinya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol Itu lonceng. ada rumusnya. Langsung saja Kalau materi rumusnya bisa pembelajarannya. dicatat. Adik-adik bisa Ya. perhatikan di sini. Nanti sudah berkaitan ada sama dua tugas selanjutnya. lingkaran Silakan yang diamati. memiliki diameter yang berbeda. Lingkaran pertama memiliki diameter 14 cm, sedangkan lingkaran yang kedua dengan diameter 10 cm. Kalau ada yang mau ditulis Kita boleh akan menghitung ditulis. keliling lingkaran. Ayat Keliling rumusnya, lingkaran contoh rumusnya adalah soalnya. K sama dengan I kali D. Sama seperti ketentuan ketika kita menghitung luas lingkaran, P-nya di sini adalah 22/7 jika diameternya merupakan kelipatan 7, atau P-nya 3,14 jika diameternya bukan merupakan kelipatan 7. Nah, kita perhatikan contoh soal yang pertama. Diameternya di sini adalah 14. Itu Apakah kalau diameternya 14 merupakan 14. kelipatan 7? Perhatikan cara Ya, ngitungnya. 14 adalah kelipatan 7 karena kelipatan 7 itu terdiri dari 7, 14, 21, 28, 35 dan seterusnya. Maka di sini P-nya kita gunakan yaitu 22/7. Kita tuliskan menjadi K sama dengan 22/7 dikali diameternya 14, berarti dikali 14. Nah, perhatikan ini 14 dan 7 bisa kita bagi, ya. 14 dibagi 7 hasilnya sama dengan 2. Ya. Sekarang yang tersisa menjadi 22 dikali 2. 22 dikali 2 sama dengan 44. Maka keliling lingkaran dengan diameter 14 cm adalah 44 cm. Contoh yang kedua yaitu lingkaran dengan diameter 10 cm. Rumusnya sama, yaitu K sama dengan V dikali D. Perhatikan di sini diameternya. Diameternya adalah 10 cm. Apakah 10 cm ini atau 10 ini merupakan kelipatan 7? Kelipatan 7 bukan 10. Maka P-nya di sini yang kita gunakan adalah 3,14. Maka kita tuliskan menjadi K sama dengan 3,14 dikali 10. Perhatikan untuk memudahkan menghitungnya, koma yang ada di belakang 3 ini bisa kita pindahkan ke belakang 1. Kemudian nol yang ada di sini kita hilangkan sehingga menjadi 31,4 dikali 1. 31,4 dikali 1 hasilnya sama dengan 31,4 hasilnya. Maka keliling lingkaran dengan diameter 10 cm adalah 31,4 cm. Kita masuk ke contoh yang berikutnya. Adik-adik bisa perhatikan di sini ada dua lingkaran juga ya. Namun di sini yang diketahui adalah jari-jarinya, bukan diameternya. Maka untuk menghitung ini kelilingnya, maka kita harus mencari diameternya terlebih dahulu. Rumus untuk mencari diameter lingkaran yaitu adalah 2 dikali R. Jadi diameter itu 2 kali jari-jari. Karena diameter itu dari ujung sini sampai ke ujung sini, berarti 2 kali jari-jari. Kita tuliskan 2 kali jari-jari yaitu 2 dikali 14. 2 dikali 14 sama dengan 28.
maka jari-jarinya adalah 28 cm. Maka di sini kita tuliskan K sama dengan 22/7 dikali 28. Nah, 28 dan 7 ini bisa kita bagi ya. 28 dibagi 7 hasilnya adalah 4. Nah, sekarang menjadi 22 dikali 4. 22 dikali 4 hasilnya adalah 88. Maka keliling lingkaran dengan jari-jari 14 cm adalah 88 cm. Kita masuk ke contoh yang selanjutnya, yaitu lingkaran dengan jari-jarinya yaitu 10 cm. Sama seperti yang ini, kita akan hitung dulu diameter daripada lingkaran ini. Sama seperti yang pertama, rumus untuk mencari diameter adalah 2 dikali jari-jari. Perhatikan di sini jari-jarinya adalah 10 cm, maka menjadi 2 dikali 10. 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, perhatikan sekarang diameternya adalah 20 cm. Apakah 20 ini merupakan kelipatan 7? Tentu saja tidak ya, 20 itu bukan kelipatan 7. Maka C-nya di sini yang kita gunakan adalah 3,14. Maka kita tuliskan K sama dengan 3,14 dikali 20. Perhatikan sama seperti yang pertama tadi. Koma ini bisa kita pindahkan ke belakang 1. Kemudian 0 yang ada di belakang 2 kita hilangkan. Nah, sekarang menjadi 3,14 dikali 2. 3,14 dikali 2 hasilnya adalah 6,28 cm. Maka keliling lingkaran dengan diameter 10 cm adalah 6,28 cm. Nah, demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini tentang bagaimana cara menghitung keliling lingkaran. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk like. Itu tadi video tentang cara mencari keliling lingkaran. Sudah paham tadi anak-anak? Sudah, Bu. Nah, ini tadi ya rumusnya untuk menghitung keliling lingkaran. Ada yang pakai diameter, ada yang pakai jari-jari. Kalau yang pakai diameter atau jari-jari, kalau bisa dibagi 7, berarti Pi-nya kita pakai 22/7. Kalau jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7, untuk Pi kita memakai berapa? 3,14. Ya, sudah paham ya anak-anak ya? Sudah, Guru. Nah, kalau sudah paham, sekarang Bu Guru punya tugas. Tugasnya harus diselesaikan secara berkelompok. Nanti usahakan semua temannya bisa menjawab, karena pada waktu presentasi saya tunjuk secara acak. Oke. Iya, Bu Guru. Ketua kelompok 1. Dengarkan dulu arahan dari Bu Guru ya. Kelompok 2. Usahakan semuanya bisa lihat gitu. Nah, untuk halaman pertama, perhatikan kelompok 1, kelompok 2 diisi dengan kelompoknya. Kalau kelompok 1 diisi berarti kelompok 1. Kalau kelompok 2 berarti di sini diisi 2 ya. Silakan diisi. Sudah? Sudah. Sekarang untuk nama
Oke. Bella. Langsung Mbak Bella. Tulis Mbak Bella. Kelompok 1 dituliskan nama anggotanya ya. Dua namanya. Sudah anak-anak? Belum. Kelompok 2 sudah? Sudah, Kelompok 1 sudah? Sudah. Nah, kita lanjut ke halaman kedua. Halaman kedua isinya tujuan pembelajaran seperti yang sudah Bu Guru sampaikan tadi di awal ya. Supaya anak-anak bisa menyelesaikan soal tentang keliling lingkaran. Kita buka halaman yang ketiga, ada petunjuk cara mengerjakan. Ya, silakan dibaca anak-anak petunjuknya. Silakan dibaca. Ya semuanya bisa ditaruh di sini boleh ya. Nah, sudah Bu. Sudah? Ya, kalau sudah dilihat halaman 4. Halaman 4 ada soal. Soalnya tentang keliling lingkaran. Silakan untuk soal yang nomor 1 dikerjakan secara berkelompok. Nanti kalau sudah ada lagi soal 1 di halaman 5. Ya, berarti soalnya ada 2 dikerjakan secara berkelompok. Silakan dikerjakan anak-anak. Kenapa? Iya, soalnya ada 2 dikerjakan secara berkelompok. Yang ini kan keliling lingkaran. Terus yang kedua ini soal cerita. Oke, silakan kelompok 1 dikerjakan. Ditulis dulu rumusnya. Oke. Ya, Bu. Langsung ditulis di sini. Oke. Sama caranya. Iya, sama caranya. Betul. Ini silakan dibantu ya, diijar ya. Iya, ini kan kelompoknya. Oke. Iya. Terus. Ditulis dulu rumusnya, kemudian caranya, terakhir jawabannya. Biar tahu semua anggotanya. Oke. Kelompok 2 bisa? Bisa. Nah, cara mengerjakannya seperti biasanya. Ditulis rumusnya, kemudian dikerjakan. Ada 2 soalnya. Mbak Juli bisa? Nanti kalau tiba-tiba diminta presentasi harus bisa loh ya. Iya. Ini boleh dilepas dulu nggak apa-apa ini. Kalau misalnya Mbak Juli mau yang ini, terus yang nomor 2 dikerjakan bersama-sama. Soalnya ada 2 ya. Silakan dimusyawarahkan. Ini kan kelompoknya. Silakan didiskusikan caranya bagaimana. Oke. Iya, silakan didiskusikan.
temannya ya. Dihitung, bantu hitung. Nanti semuanya harus bisa loh ya. Kok bisa segini jawabannya? Caranya dari mana? Nanti harus bisa jawab. Ya. Ada masalah? Bisa cara menghitungnya nanti? Ya nomor 2 itu yang dihitung apanya dulu? Kelilingnya. Kemudian dia berjalan mengelilingi itu berapa kali? 2 kali. Berarti diapakan nanti? Dikali 2. Dikali 2. Pinter. Silakan dilanjutkan. Iya, caranya harus bisa nanti. Ya Mas Hakiki dibantu temannya. Ayo. Andi. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 belum. Belum. Kita tunggu dulu dari kelompok 2 ya. Saya bulat. 7 dibagi 7 4. Sudah. Belum, Bu. Belum. Iya, silakan. Caranya nanti ditulis dengan sejelas-jelasnya ya. Oke. Kalau jari-jari atau diameternya kelipatan 7, pi-nya kita pakai 22/7. Kalau tidak bisa dibagi 7, berarti pi-nya kita menggunakan 3/14. Betul. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Kelompok 2 belum? Iya, kita tunggu kelompok 2. Nanti di akhir kegiatan pembelajaran ada pengumuman kelompok terbaik. Ya, Bu. Ya.
bikin di sini kelompok 1. Terus di bawahnya kelompok 2. Kok tidak kelihatan? Bu Guru pakai kantor tulis saja ya? Ya. Nanti akan ada pengumuman kelompok terbaik. Ya, nanti nilai-nilai yang diperoleh kita masukkan di sini. Oke? Ya, Bu. Sudah selesai? Sudah. Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Baik, saya lihat dulu hasil kerjanya kelompok 2. Dua kali, ya, berkeliling sebanyak 2 kali. Kelompok 1, coba dulu ini lihat hasil kerjanya seperti apa tadi. Karena semua kelompok sudah selesai, kita lanjutkan ke presentasi kelompok. Mau kelompok berapa dulu yang mau presentasi? 1. Kelompok 1. Bu Guru mau siswa yang pakai nomor kepala 2. Coba. Oke, silakan maju. Iya, tuliskan nanti langkah-langkahnya, ya. Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan menyampaikan jawaban dari kelompok kami. Ya, untuk soal nomor 1. ya, silakan dituliskan di papan tulis. Nanti kelompok 2 memberikan tanggapan ya. Kalau misalnya salah, salahnya di mana nanti dijelaskan, ya. Itu nanti dipakai untuk kelompok 2. Ya. Iya, jawabannya 88 cm. Bagaimana kelompok 2? Betul. Iya. Terima kasih untuk siswa pakai nomor kepala 2. Selanjutnya untuk soal nomor 2 dari kelompok 1, Bu Guru mau siswa dengan nomor kepala siapa ya? Kepala 1. Silakan.
Kelompok 2 nanti memberikan tanggapan. Ya. Sudah. Terima kasih untuk kelompok 1. Bagaimana kelompok 2 jawabannya? Betul. Betul. Sekarang giliran kelompok 2 yang harus presentasi. Bu Guru mau siswa dengan nomor kepala 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan menyampaikan jawaban dari kelompok kami untuk soal nomor 1. 1. Silakan ditulis, Mbak. Di sebelah sini boleh. Nggih. Iya. Bagaimana kelompok 1 jawabannya? Kira-kira jawabannya betul apa salah? Terima kasih. Untuk selanjutnya soal yang nomor 2 dari kelompok 2, Bu Guru ingin siswa dengan nomor kepala 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan menyampaikan jawaban dari kelompok kami. Silakan. Ya, di situ. Nggih. Nanti diberikan komentar ya, kelompok 1 ya. Iya.
diameternya bisa dibagi 6. 28 dibagi 7 hasilnya 4. 22 kali 4 hasilnya 88. Kelompok 1 betul. Untuk kelompok 2 sekarang ya. 28 bagi 7 4 88. Kelompok 2 juga betul. Ya, saya tuliskan di sini nilainya. Kelompok 1 tadi 100, kelompok 2 juga 100. Untuk soal yang nomor 2, ini tadi kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Kita lihat jarak yang ditempuh oleh Andi. Diameternya 40 meter. Berarti pi-nya kita pakai 13. Hasilnya 125,6 meter. Kemudian karena Andi tadi berkeliling sebanyak berapa kali? 2 kali. Berarti kelilingnya kita kalikan 2. Ya. 125,6 kita kalikan 2. Begini hasilnya. 251,2. Terus ini apa ini ya? Jarak yang ditempuh. Kok ada 2 kali 4? Itu D, Bu. 2 kali D. Kenapa kok D? Harusnya kan 2 kali keliling. Iya. Iya kan? Oh iya. Dia kan berkeliling sebanyak 2 kali. Kenapa di sini D? Seharusnya di sini K. Ya. Untuk kelompok 1 sebenarnya jawabannya betul. Tapi karena ada yang kurang sempurna di bagian sini, nilainya saya berikan 80. Ya. Kita lihat yang kelompok 2. Sampai sini betul. Jarak yang ditempuh 2 kali karena berkeliling sebanyak 2. Betul hasilnya ya? Ya, betul. Berarti untuk kelompok 2 ini langkah-langkahnya sudah. Itu sama-sama D. Kenapa? Iya, ini betul langkah-langkahnya betul. Ini nilainya. Loh Bu, kelompok saya kok nilainya cuma sedikit. Jangan khawatir, setelah ini Bu Guru punya kuis. Kuisnya nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, Bu. Gak boleh contohan. Nanti nilainya kita kumpulkan. Iya. Kita kumpulkan, ditambahkan dengan nilai yang sudah ada. Ini kesempatan untuk kelompok yang tadi nilainya masih kurang. Ya, saya berikan soal kuis. Nah, nanti soalnya seperti ini dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh contohan. Nanti hasilnya kalau betul semua dapat 100. 5 orang betul berarti 500 kita tambahkan di nilai yang di sana. Ya, Bu. Ya, kelompok 2 paham? Paham. Dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh contohan. Ini nanti ada 5 orang kan? Kalau betul semua dapat 100 berarti 5 orang nanti 500 nilainya masuk sana. Paham? Paham. Silakan ketuanya kelompok 1. Ketuanya kelompok 2. Nanti diisi dulu namanya, nggih. Iya, Bu. Silakan dikerjakan anak-anak. Namanya ditulis ya. Jangan ditetrek. Nah, di sini ditulis kelompok 1 boleh. Iya, Bu. Oke. Jangan lupa namanya ditulis. Ya. Ayo, namanya lupa apa tidak tadi? Iya. Di sini di lembar kerja mandiri. Di sini kan ada nama. Oke. Ditulis namanya. Dikerjakan sendiri, gak bareng contohan ya. Nanti nilainya kita ambil. Boleh. Silakan ditulis di situ dikerjakan. Namanya
diameternya 5 meter. Ya. Mau diberi pagar besi. Berarti dihitung apanya? Hitung apanya Mbak Juni? Keliling. Tuliskan dulu rumusnya, setelah itu dihitung ya. Silakan dilanjutkan. Kenapa kelompok 1? Bisa ya? Ingat, di situ ada yang diketahui diameternya, ada yang diketahui jari-jarinya. Yang lebih teliti ya. Kalau pakai diameter, rumus yang kita gunakan adalah pi kali adalah dari kelompok 2. Silakan duduk. Kalau sudah, boleh dikumpulkan kan dulu ya. Soalnya kan ada 2 tentang keliling lingkaran tadi. Kalau sudah lupa, iya pakai caranya. Seperti itu tadi, tuliskan dulu rumusnya. Ya. Ya, silakan dari kelompok 2 yang sudah boleh dikumpulkan di sini. Soalnya ada 2, berarti per soal nilainya 50. Kalau betul 50, kalau salah kelompok 1 jangan mau kalah sama kelompok 2.
Ya. Mbak Risma dari kelompok 1. Nggak usah. Mbak Juli kelompok 2 ya. Oke. Dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Terima kasih. Kalian luas toh? Ya, kelompok 1 kalau sudah boleh dikumpulkan ke buku. Ya, kelompok 1. Kerjakan sendiri ya. Iya. Biar nanti tahu Bu guru yang bisa siapa, yang belum bisa siapa. Masa Gigi sudah. Pak Andi memiliki kolam tersebut lingkaran bulan yang ada 1. Ya, Mbak Putri sudah. Ini Mbak, kelompok 1 ya.
adalah kelompok 2. Kasih tepuk tangan. Iya. Kelompok 1, kalau hari ini belum terbaik belum apa-apa ya, nggak apa-apa. Nanti kita coba di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran. Sekarang Bu Guru ingin bertanya. Anak-anak senang apa tidak dengan cara belajar kita hari ini? Kenapa kalian senang? Kelompoknya seru. Terus ada apa lagi, Mbak Sela? Ada. Oh, videonya bagus-bagus, ada gambar-gambar. Kalau besok-besok lagi Bu Guru mengajarnya pakai cara seperti ini, anak-anak mau apa tidak? Apa kalian masih mengalami kesulitan? Ada yang belum dipahami? Tidak. Kalau ada yang belum paham, ditanyakan sama Bu Guru, tidak apa-apa. Nggih. Ada apa tidak anak-anak yang belum paham? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita akan berdoa. Ya, berdoa di akhir pembelajaran. Siapa yang mau memimpin berdoa? Siapa? Mas Ridwan. Silakan dipimpin teman-temannya. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya. Sekian pembelajaran yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Anak-anak nanti pulangnya hati-hati ya. Di rumah harus tetap belajar. Dan harus yang tadi belum begitu baik nilainya diulangi lagi di rumah ya. Belajar yang rajin. Ya. Sekian dari